kepercayaan diri yang lebih. Karena kita bisa ngebantu orang. Dan kita itulah semakin yang pede untuk semakin sering kita berbagi akan semakin memupuk rasa berbagi kita tuh semakin banyak. Nah, Ni hao, tajahou, woshe Pembicara Zadila. Kembali lagi di IIK Bakta Podcast. Gimana nih hari kalian nih di awal Maret ini, di awal tahun ini? Semoga baik-baik saja meskipun digempur badan gregesi ya, batuk pilek panas. Nah, di hari yang cerah ini anyway, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semuanya. Langsung saja kita bergeser ke sebelah saya, ada Mbak yang sangat cantik sekali. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Wah, luar biasa hari ini, luar baik biasa sekali. Say hi dong di kamera. Iya, halo. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung ngobrol aja, Kak? Oke, boleh. Boleh, tapi sebelum itu kita lepas masker aja yuk. Iya, oke. biar kita kelihatan ganteng dan cantiknya. Pede banget siap. aku. Wow, cantik banget. Bisa perkenalan terlebih dahulu dong, Kak? Oke, halo teman-teman semua, nama aku Lailatul Hairunisa. Aku dari UKM KSR IIK Baktiwiyata Kediri. Prodinya apa? Prodinya aku apa? dari Prodi S1 Keperawatan. S1 Keperawatan angkatan tahun berapa, Kak? Kebetulan angkatan akhir nih. Akhir. Angkatan 2. Gimana skripsi? Alhamdulillah lancar. Lancar. Minta doanya ya buat Minta teman-teman, doanya. semoga dilancarkan, bisa lulus tahun ini ya. Amin. Aduh, itu kayak apa ya? Itu harapan banget Harapan banget ya, sudah pengen kalau apa ya? semester tua tuh. Iya. Capek banget ya pasti ya. Capek Lumayan banget. ya. Lumayan ya. Itu adalah titik di mana kita tuh kayak harus berjuang mati-matian, harus Iya. kayak menyiapkan mental, fisik. Kayak buat teman-teman di sini yang masih semester awal ya, masih muda gitu, siapkan gitu loh maksudnya. Kalian belum merasakan apa yang kita rasakan. Oke, langsung aja gimana, Kak? Oke, Kita ngobrol. boleh yuk. Boleh ya. Oke. Kakak dari UKM apa nih kalau boleh tahu? Aku dari UKM KSR nih. KSR. Nah, mungkin di sini nggak ada yang tahu KSR itu apa iya. sih? Nah, iya. boleh dijelasin dong Oke. KSR itu apa? Boleh. Jadi UKM KSR itu adalah UKM yang di bawahnya naungan PMI dan kita itu bersifat sukarela. Sukarela. Oh. Kalau biasanya kalau di SMA itu biasanya disebut dengan PMR. Oh, Tapi PMR. Kalau tingkat kuliah atau perguruan tinggi itu kita disebut dengan KSR atau Korps Sukarelawan. Oh, jadi intinya kayak sukarelawan gitu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi itu ada perbedaan nggak sih antara SMA sama kuliah gitu? Ada dong. Perbedaannya di tingkat ini sih. Kalau misalnya PMR itu kan lebih tingkatan pendidikannya aja sih. Oh, gitu. Tapi materinya sama nggak apa yang diulang? Hampir sama. Hampir sama. Iya. Gitu. Terus tujuan dari Korps Sukarelawan tuh apa sih, Kak? Menambah soft skill ya, khususnya untuk saya di bidang kesehatan ya. Pasti menambah soft skill saya, terus meningkatkan rasa kemanusiaan satu sama lain karena kita kan bersifat kemanusiaan. Yeah. Terus yang ketiga meningkatkan pengalaman. Itu sih yang lebih utama untuk tujuannya kita mendirikan UKM KSR ini. Gitu. Jadi KSR itu langsung di bawah naungan PMI? Iya. Oh, jadi gitu. memang kita langsung di bawahnya PMI. Jadi kalau ada apa-apa langsung enak gitu ya menghubungi dari PMI langsung ada ACC atau gimana, enak gitu ya? Oh. Iya, enaknya seperti itu. Apalagi kalau misal di Kota Kediri, KSR-nya di Kota Kediri ada beberapa KSR dari kampus-kampus yang lain dan kita itu sudah satu tim. Oh, gitu. Jadi temennya tuh nggak cuman dari teman-teman IIK aja, jadi banyak teman-teman yang dari kampus lain. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan PMI ada kegiatan gitu, biasanya ngajak nggak sih, Kak? Iya, kita diajak. Oh, Iya. gitu. Terus kegiatannya ngapain aja di kampus? Maksudnya terutama di kampus? Kalau di kampus ya umum sih ya, kayak kalau misalnya waktu pandemi, sebelum pandemi ya sama aja sih, kita kayak pertemuan rutin. Terus biasanya kita webinar, ada program-program yang mungkin sama sih kayak UKM yang lain, cuman untuk pembedanya adalah kita ada kegiatan yang bisa diikuti di luar, yang kita bisa bareng sama teman-teman dari universitas lain dan juga di bawah naungan PMI. Kayak misalnya Satgas Covid. Kemarin kita sempat ikut di Satgas Covid, sama juga kita sering spraying. Apa itu sebenarnya? Spraying itu kayak nyemprot
gitu loh. Oh alah. Iya, itu jadi di penyemprotan. PMI. Iya, Oh. dari PMI juga menyediakan. Jadi kalau misalnya ada yang menghubungi tim dari PMI untuk membantu menyemprot, kita bisa. Terus tadi sempat ngomong ada kegiatan-kegiatan tuh. Nah, kalau nggak salah dulu kayaknya pernah ngadain itu nggak sih, transfusi darah nggak sih? Iya, itu salah satu kegiatan rutin setiap rutin. tahun ya. Tapi selama pandemi ini berarti di pending atau gimana? Alhamdulillah untuk yang tahun ini kita bisa Tahun ini terlaksana. terlaksana. Iya, untuk tahun ini alhamdulillah kita bisa terlaksana. Kemarin di tahun lalu ya, tahun 2021 ya. Kemarin bisa untuk donor darah di sini di bawah. Oh gitu. Ya, Jadi udah kemarin mulai alhamdulillah bisa bisa. ya, bisa. Iya, sebelum Omikron naik ya Iya, tapi. tapi untuk Kemarin saat ini kita belum bisa. ada. Belum ada info. Kalau saat ini boleh sih, tapi ini belum sih. Kita belum mengajukan lagi. Untuk yang IIK sendiri ya. IIK sendiri untuk yang kedua kita belum mengajukan lagi. Oh gitu kan. Jadi teman-teman aku sempat juga tuh magang di PMI juga. Iya. Saya sempat tanya-tanya itu sama petugasnya di situ tuh, bilangnya oh dulu tuh sempat emang ke pending, cuman gara-gara Omikron itu ya. Terus lalu sekarang sudah keliling kok di sekolah-sekolahan gitu di PMI gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya emang apa ya, pengen donor darah langsung aja di PMI, atau kak mungkin kalau pas ada apa sih namanya ke sekolah-sekolahan gitu lah, langsung aja cek gitu, karena satu donor tetes, darah keliling ya. satu tetes darah kalian tuh berharga gitu loh. Iya, sangat berharga. Sangat berharga banget. Nah, lanjut nih, manfaat dan kelebihan dari UKM KSR tuh apa sih kak? Ya manfaatnya banyak banget ya. Yang pasti kalau dari aku pribadi, manfaat yang aku rasakan selama ini ya, aku bisa banyak teman yang bukan dari satu kampus nih ya. Jadi kayak emang teman yang dari luar kampus itu luar biasa banyak banget, dan mereka tuh semua baik-baik banget dan mau ngajarin kita something yang baru gitu. Terus yang kedua, ilmu baru pastinya. Selain teman baru, kita pasti juga dapat ilmu baru. Terus selain ilmu baru, kita juga dapat kepercayaan diri yang lebih, karena kita bisa ngebantu orang, dan kita semakin pede untuk semakin sering kita berbagi, akan semakin memupuk rasa berbagi kita tuh semakin banyak. Nah itu dia, aku tuh kayak seneng banget gitu loh, kayak misalkan ada kegiatan, ada kayak suatu komunitas, suatu kegiatan organisasi itu yang kayak membantu gitu loh. Jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh hidup tuh diberkati untuk memberkati orang lain gitu lah. Quotes of the day gitu. Quotes by Bambi ya itu ya. Kita hidup diberkati untuk memberkati orang lain. Nah, jadi kita tuh apa ya, semakin tergerak untuk membantu orang lain gitu ya kak ya. Wah, dan luar biasa. Yang paling berkesan di aku tuh, setiap kita ngebantu orang tuh kita nggak mikir untuk dapat benefit yang lebih dari orang itu. Yang penting sebisa semampu kita tuh kita udah membantu. Iya. Jadi benar-benar tanpa dipungut biaya ya. Gitu ya. Namanya sukarela gitu ya. Ya itu, tapi goals buat kita sendiri sih, goals. Bisa ngebantu orang di sekitar kita tanpa memang kita tidak ada mengharap, benefit, ada mengharapkan apapun. Wow, luar biasa, kayak ibarat tuh malaikat weh. Kita tuh didoain, semoga selalu sehat. Itu aja kita senangnya luar biasa. Ya bener. Kayak apa ya, dulu kan aku pernah magang di rumah sakit kota sebelah ya. Itu kayak salah satu pasien tuh doain kita tuh kayak ngerasa kayak wah udah mau berbes, udah kayak mau, apalagi ke perawatan kan ya. Sering banget kan. Apalagi nanti tiba-tiba emang kita ngerawatnya udah lama ya, terus tiba-tiba ibunya nggak mau pisah. Iya itu bener banget. Itu kayak ada agak maknyes gitu. Agak maknyes gitu. Yang selama kita ngerawat tapi kok beliau udah sembuh terus akhirnya bisa pulang. Mbak kok pulang sih? Pulang loh Mbak. Aduh, tapi ya nggak apa-apa ya. Itu ada tujuan apa ya, goals yang paling utama sih. Maksudnya nggak mengharapkan imbalan, tapi kita tuh dengan sukarela, dengan hati yang tulus kita bisa membantu orang lain gitu. Wah, luar biasa banget. Oke, nah sejauh ini anggotanya ada berapa sih kak? Wah luar biasa ya, peminatnya KSR itu banyak banget. Kemarin terakhir aku dapat data itu ada 125 anggota. Itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Itu tahun kapan? Tahun ini. Berarti udah dibuka open recruitment-nya? Udah 125 orang. Iya, itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4, termasuk saya ya. Saya masih termasuk anggota teman-teman. Jadi kalau ditanya masih ikut kah, saya kan tingkat akhir ya. Masih ikut kah? Masih.
Ya berarti kan tandanya mahasiswa IKA Bakti Wiyata tuh kayak antusiasmenya sangat luar biasa, luar biasa terus sekali. hatinya banyak yang tergerak, banyak yang pengen jadi relawan pastinya gitu Ya, loh. pasti. Luar biasa buat IKA. Tepuk tangan. Best sih, emang teman-teman bisa. Ya. Oke, sayang banget ya aku nggak ikut ya dulu ya. Harusnya aku ikut ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di masa pandemi ini nih kegiatan UKM KSR tuh apa aja? Kalau untuk masa pandemi ini karena memang segalanya semua dibatasin ya. Jadi mungkin lebih ke Satgas Covid ya. Satgas Covid. Tapi nggak setiap hari ya teman-teman. Jadi memang kalau memang kita dipanggil ya kita datang. Kalau memang enggak ya enggak. Terus sama ini sih yang paling dekat kita ada program bareng sama teman-teman Forum Relawan dari seluruh kota Kediri. Itu di coming soon bulan Ramadan nanti ya. Mungkin nanti bisa disaksikan tunggu ya di Instagramnya kita nih. Apa nih? Instagramnya ada KSRIIKBW. Nah, itu ada kegiatan yang akan datang di bulan Ramadan. Iya, aku spoiler dulu nih ya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa nih ditonton ya. Wah, ditonton berarti ini apa nih kegiatannya nih? Ada dong. Jadi stay tune ya di KSRIIKBW. Nah, itu. Nanti ada kegiatan yang akan dihadirkan oleh dari KSR sendiri. Untuk yang kali ini kita mau coba gandeng beberapa organisasi yang lain gitu. Jadi kita ada kolaborasi yang memang bisa untuk pastinya bermanfaat banget untuk teman-teman dan anak muda zaman sekarang. Zaman now banget lah. Kayak apa ya, zaman gini banget, zaman generasi Z gitu. Milenial banget gitu. Iya, milenial banget lah pokoknya ya. Nah, untuk di masa pandemi ini ada sedikit kendala kah atau gimana? Namanya pandemi karena pasti pandemi kan berdampak banget ya, maksudnya dimanapun aku rasa itu semua pasti berdampak. UKM KSR pun juga berdampak karena kita KSR memang banyak banget kegiatan kita itu yang bersifat offline harusnya. Kan banyak banget pelatihan-pelatihan yang memang harusnya kita ajarkan melalui offline. Tapi ternyata di saat sekarang kan kita nggak bisa ketemu, jadi kita belajarnya jadinya online. Jadi dari kita teman-teman yang ngebimbing itu ngerasa kurang maksimal karena kita nggak bisa tahu langsung teman-teman itu ngerjainnya bener atau salah, cara bidainya bener atau salah kayak gitu. Itu kendala banget sih buat kita. Terus kendala yang lainnya adalah di musim semua serba online, pasti banyak banget kendala online ya. Yang sering banget gitu ya, jaringan. Terus tiba-tiba kita harusnya ada forum tapi tiba-tiba hujan lebat banget. Jadi kayak tiba-tiba mati lampu pet gitu. Jadi kayak ya kita kayak kehilangan momen sama teman-teman yang berharga gitu. Jadi itu kendala banget sih buat kita. Terus kita nggak bisa ketemu sama 125 orang teman-teman baru. Ya kita cuma bisa ketemu melalui Zoom. Iya, itu kayak gimana gitu. Saat kayak ini tuh ya harus kayak satu sisi tuh kita harus ada maklumnya ya. Maklum, dan satu sisi harus tetap semangat ya pastinya. Tetap semangat pastinya. Jadi kayak sebenarnya itu virtual sebenarnya bukan penghalang untuk kita bertemu ya, untuk kita bersosialisasi gitu lah. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya semoga di tahun ini nih, di tahun 2022 Omikron turun, terus keadaan mulai pulih dan semuanya sudah sehat juga, dan kita bisa bertemu lewat secara tatap muka gitu. Dan karena kan emang sangat disayangkan banget ya Kak ya kalau misalkan pelatihannya tuh kayak online gitu, padahal kan di KSR sendiri kan pelatihannya banyak banget ya untuk melatih soft skillnya, itu loh yang utama. Iya, itu yang memang benar-benar kita sayangkan, tapi kita coba antisipasi sedemikian rupa ya, walaupun mungkin hasil tidak bisa berbohong ya. Namanya online mungkin kurang maksimal, tapi kita udah coba sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin. Oke. Terus boleh nggak sih kalau misalkan tiba-tiba udah di pertengahan semester gitu, terus ada yang masuk gitu, ada yang daftar? Boleh banget. Kalau kita tuh terbuka banget buat teman-teman siapapun. Bahkan saya sendiri pun, saya bisa loh dibilang seorang selundupan ya. Iya, saya tuh termasuk selundupan juga karena kemarin waktu saya semester 1 itu kan ikut KSR, tapi saya nggak pernah masuk nih teman-teman. Jadi kayak nakal banget gitu. Ternyata Mbak ini nakal ya? Iya, nakal. Nggak pernah masuk. Terus baru tingkat 2 itu baru mulai aktif tuh. Tingkat 2 baru makin kesini makin
kenapa aku dulu nggak dari semester 1 ya. Menyesal. Ya karena banyak banget kegiatan yang memang ternyata aku lewatin gitu. Ya memang harusnya kemarin waktu semester 1 aku bisa ikut, tapi ternyata aku lewat. Bye-bye aja gitu. Jadi boleh banget mau ikut dari tengah boleh. Yang penting niat aja sih kalau mau ikut apa-apa ya. Iya, harus niat itu yang utama. Niat ingsun itu yang pertama. Yang penting niat aja. Untuk tapi aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Semua itu proses, semua itu bisa belajar, semua itu bisa dipelajari. Jadi tenang aja. Aku juga dulu awalnya nggak bisa apa-apa, sampai hari ini aku jadi bisa duduk di sini, bisa berbagi cerita sama kalian, itu juga melalui proses dan belajar gitu. Jadi nggak ada yang namanya instan ya Kak ya? Nggak ada, yang instan cuman mie doang. Tapi mie tuh ada prosesnya juga loh. Iya. Direbus itu aja yang namanya instan, nggak semua instan ya? Nggak instan ada masih gitu ada ya. Itu mah bantuan jin kali ya. Iya. Bantuan sihir. Nah mungkin ada yang disampaikan lagi nggak Kak buat teman-teman yang di rumah KSR tuh nanti lewat daftarnya lewat apa, atau mungkin masih dibuka nggak Kak? Terus kalau pengen tanya-tanya tuh lewat mana gitu? Oke, kalau aku jawab satu-satu dulu ya. Iya, kebanyakan. Kalau mau tanya-tanya teman-teman bisa langsung menghubungi di Instagram kita @ksrikbw. Jadi di situ nanti pasti akan dibalas sama adminnya 24 jam, 7 kali 24 jam kali ya. Wow. Jadi kalah sama Ayang ya. Iya, kalah sama Ayang ya. Ayang. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya, bisa nanya di Instagramnya kita. Itu 7 kali 24 jam bisa dibalas kapan aja. Nah, terus kalau misalnya mau daftar nanti juga teman-teman bisa menghubungi lewat Instagram kita juga. Jadi informasi apapun kita itu dari Instagram. Oke. Pasti semuanya punya Instagram lah ya. Pastilah, zaman sekarang nggak mungkin dong nggak punya, ya nggak sih? Pasti punya lah ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya setelah nonton tayangan kita nih, video ini kayak langsung aku kok pengen ya ikut KSR, atau mungkin sekedar tanya aja, nggak apa-apa gitu. Monggo aja, langsung aja tanya-tanya ke KSR-nya. Siapa tahu nanti semakin kamu bertanya, semakin kepo, semakin pengen. Nah, siapa tahu jadi anggota dari KSR. Amin. Iya, makin banyak anggotanya makin banyak menebar kebaikan ya. Ya, itulah yang paling penting ya, menyebarkan kebaikan gitu ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, kalau buat yang disampaikan untuk teman-teman yang di rumah ya pastinya untuk saat ini karena memang Omikron masih naik ya. Jaga kesehatan, makan yang sehat, minum air putih yang banyak ya pastinya harus itu. Terus kalau memang nggak ada berkepentingan silakan di rumah aja. Kalau kepentingan baru keluar ya teman-teman. Kayak itu pesan yang pasti banget sih. Terus tetap semangat walaupun kita daring. Buat teman-teman KSR semuanya, aku yakin kalian semua pasti bisa untuk melalui proses pendewasaan di masa pandemi ini. Wih, gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak sudah hadir di podcast IIK Baktiwiata. Jangan kapok dengan saya. Siapa tahu nanti mungkin akan ada kolaborasi lagi ya nanti. Iya, siap-siap. Ya. Nah, mungkin itu dia sedikit bincang-bincang dari anggota KSR IIK Baktiwiata. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk kepoin Instagramnya KSR IIK Baktiwiata. Nah, itu dia. Nah, mungkin sudah cukup ya kali ya untuk perbincangan kali ini. Saya Bembi Elzadila Irawan. See you di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel IIK Baktiwiata. Dadah. Bye-bye.